Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andayani Muktiasari. Keseharian saya adalah melaksanakan tugas di rumah sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak laki-laki. Untuk mengisi waktu luang, saya bersama teman-teman mendirikan lembaga psikologi bernama Adante Solution. Selain mengelola lembaga, saya juga berperan sebagai psikolog di Adante Solution. Saya juga aktif di komunitas belajar Indonesia NLP Society dan saat ini diamanahi sebagai Board of Director Learning and Development. Sebagai seorang includer, saya juga aktif di paguyuban alumni Magister Profesi Psikologi UGM yang saat ini diamanahi di Divisi Pengembangan Kompetensi Psikolog Pendidikan. Dalam perjalanan karir saya, justru saya lebih banyak belajar dan berlatih sebagai seorang psikolog klinis di puskesmas kurang lebih selama 7 tahun. Di tahun 2016, saya memutuskan untuk resign karena merasa jenuh dengan rutinitas dan waktu itu punya 3 balita. Dengan pertimbangan yang cukup berat, saat itu saya memutuskan untuk resign. Kenapa berat? Karena saat itu secara ekonomi kami belum stabil. Jika resign, jadi yang kepikir adalah bagaimana ya nanti ya saya harus mencukupi secara ekonomi. Bagaimana ya nanti saya harus memulai karir lagi dari nol. Kemudian dari hasil perenungan ada pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya. Ingin menjadi psikolog yang seperti apa sih kamu, Nda? Gitu. Cukup lama saya merenung dan berpikir terkait dengan pertanyaan ini. Lalu dalam perjalanan saya menemukan sebuah jawaban bahwa saya perlu menjadi seorang ahli di salah satu bidang psikologi. Dari situlah saya mulai perjalanan belajar mengembangkan diri saya, belajar ke sana, ke sini gitu ya, sehingga menemukan sesuatu yang cocok dan pas dengan diri saya sampai dengan hari ini. Dalam perjalanan belajar inilah, di tahun 2018 saya bertemu dengan talent mapping. Awalnya dari sebuah obrolan bersama Mas Darmawan Aji di sela-sela kelas NLP Coach. Lalu Mas Aji memberi informasi gitu ketika di Jogja itu ada kelas TM Basic dan Abah ada di Jogja. Nah saat itu Mas Aji bilang, Mbak mau nggak silaturahmi sama Abah belajar lebih dalam lagi tentang talent mapping. Beliau nanti sama beliau Mbak Anda bisa diskusi lebih banyak terkait dengan talent mapping. Mau Mas gitu. Nah akhirnya saya dijembatani oleh Mas Aji dan bertemu dengan Abah waktu itu. Jadi di dalam pertemuan itu sangat berkesan sekali gitu ya bahwa apa namanya baru pertama kali bertemu tapi rasanya tuh kayak menemukan sosok yang sudah lama dinanti-nanti gitu. Jadi pertemuannya sangat hangat, diskusinya sangat hangat, bahkan saya bertanya banyak hal gitu ya terkait talent mapping, terkait diri saya dan saat itu Abah coba dibuka HP-nya gitu. Sekarang coba diisi. Waktu itu saya diminta isi ST30. Nah, dari ST30 itu Abah memperkuatnya dengan beberapa pertanyaan. Benar nggak ini yang ada di dalam diri saya dan lain sebagainya. Nah, kemudian diskusi cukup panjang gitu ya. Bagaimana perjalanan talent mapping, bagaimana apa namanya saya bisa mengembangkan diri lagi dari hasil ST30. Kemudian saya bertanya, Abah, apakah tesnya hanya ini gitu? Oh enggak, ada tes yang lebih lengkap lagi namanya talent mapping assessment. Nah, kemudian waktu itu Abah memberikan akses kepada saya terkait TMA. Nah, sepulang diskusi dengan Abah, kemudian saya mengisi TMA, kemudian mendapatkan hasilnya. Nah, dari situlah perenungan panjang tentang jalan sukses itu dimulai. Mempertanyakan pada diri apakah benar jalan yang udah diambil sekarang. Apakah
ini jalan yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena penasaran gitu ya, ingin tahu lebih dalam, ingin tahu sebenarnya seperti apa sih diri saya ini ketika saya menggunakan cermin talent mapping ini, maka saya mengikuti kelas talent mapping pertama itu basic itu bersama Mas Darmawan Aji. Kemudian lanjut dengan mengikuti talent mapping dynamic di Jakarta ya di awal 2020 kalau nggak salah. Nah, disitulah ketemulah sebuah komunitas ya, karena orang includer ya seneng gitu ngumpul-ngumpul apa gitu, ketemulah komunitas talent mapping di bawah asuhan Mas Firman gitu. Nah, di situ mulailah banyak informasi tentang talent mapping, kelas-kelas ataupun diskusi-diskusi yang diadakan di komunitas tersebut. Kemudian saya mengikuti riset untuk talent mapping yang basic, kemudian mengikuti riset lagi talent mapping dynamic, kemudian mengikuti kelas TM organization gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa saya bukan rajin tapi perlu pengulangan dan mengikuti berulang kelas ini karena ingat banget waktu itu di kelas talent mapping dynamic saya tanya sama Mas Yusuf, Mas boleh nggak sih kalau misalnya ke depan ada kelas nih di Jogja, boleh nggak ikut riset gitu? Oh boleh banget Mbak gitu. Nah disitulah seneng gitu karena saya ini kan tipe-tipe pembelajar yang slow learner ya teman-teman, belajarnya itu lama gitu, jadi nggak bisa sekali mendengar itu langsung paham gitu. Jadi saya perlu mendengar, perlu melihat bagaimana orang menyampaikan atau menggunakan tools ini, kemudian bagaimana saya mengaplikasikan pada diri saya dan saya tahu bahwa ini berhasil untuk diri saya. Nah, disinilah akan muncul rasa penasaran gitu, penasaran, pengen tahu lagi, baca buku. Bahkan waktu itu saya sempat nanya ke Mas Aji, kalau Mas setelah ikut training, buku apa yang perlu pertama kali yang perlu saya pelajari. Kemudian ada beberapa rekomendasi buku dan belum semuanya saya beli, tapi ada beberapa yang saya beli, saya baca, kemudian saya coba aplikasikan gitu ya, coba integrasikan lagi gitu. Nah, disitulah saya baru mulai bisa memahami bahwa bahkan kalau teman-teman melihat hasil TMA saya banyak sekali coret-coretan di situ hanya untuk bagaimana saya bisa memahami talent mapping ini sebenarnya gitu, karena saya tipe orang yang agak kesulitan untuk sharing atau mengajarkan atau memberikan kepada orang lain ketika saya sendiri belum bisa memahami ataupun mengaplikasikan diri pada diri saya. Jadi saya tipe pembelajar yang lama dan pelan-pelan sekali. Makanya kemarin ketika di grup gitu Mas Yusuf bilang bahwa nah ini nih yang setelah lama nggak muncul gitu. Jadi saya berada di pertapaan Mas untuk bisa lebih memahami lagi talent mapping gitu. Nah, kenapa saat ini saya memutuskan untuk memperdalam lagi dan mengasah lagi kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, menjelaskan, melatih, dan mengaplikasikannya untuk diri dan teman-teman bertumbuh yang bertemu dengan saya. Sebagai psikolog ya teman-teman, saya merasa perlu memperbanyak tools yang saya miliki. Supaya apa? Supaya saya bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi. Saya bisa lebih fleksibel ketika menghadapi banyak klien dengan berbagai kondisi dan berbagai karakteristik. Dan ketika saya memiliki tools yang lengkap gitu ya, tools yang banyak, saya bisa dengan fleksibel memilih tools mana yang paling tepat dengan kondisi klien. Itulah kenapa saya memutuskan untuk memperdalam lagi tools-tools yang atau memperbanyak lagi tools-tools untuk mendampingi atau bertumbuh bersama klien-klien saya. Kenapa talent mapping yang dipilih? Nah, sebenarnya setelah perjalanan yang cukup panjang di talent mapping ini sebenarnya belum panjang-panjang amat ya. Kalau Kang Firman itu udah 10 tahun, saya baru berapa? Baru 3 tahun ya, kurang lebih gitu, baru 3 tahun. Nah,
ketika menggunakan talent mapping ini dan saya coba aplikasikan ke klien-klien untuk membantu mereka mengenali dirinya lebih baik, tahu arah tujuannya, tahu setelah ini itu mau ngambil jurusan apa, kemudian yang nggak saya sangka-sangka gitu ya. Di awal saya belajar talent mapping itu yang kebayang adalah ya ini untuk membantu orang menentukan jurusan, mengembangkan karir, kemudian mengenali potensinya dan bagaimana dia bisa apa ya menemukan bisnis yang cocok atau tepat untuk dirinya, kemudian pengembangan sumber daya gitu ya. Dan ketika dalam perjalanan saya menemukan bahwa talent mapping ini juga cukup membantu ketika saya melakukan konseling pernikahan gitu ya. Ini yang di luar ekspektasi atau di luar bayangan saya di awalnya gitu. Jadi, nah ketika menggunakan talent mapping di konseling pernikahan ini berawal sebenarnya karena pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi dan pengalaman bagaimana saya melihat hasil dari talent mapping dari suami saya. Jadi ternyata klien talent mapping ini bisa membantu para pasangan saling memahami dengan lebih baik sehingga dia tahu bagaimana strategi mereka dalam berkomunikasi dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami selama ini. Bahkan mereka jadi bisa mengenali resiko-risikonya gitu. Jadi ketika sudah mengenali atau melihat talent mapping-nya, oh ini nih jadi tahu gitu. Ketika menggunakan cara berkomunikasi si A, maka bisa berisiko konflik karena respon si B yang tidak sesuai dengan si A. Nah ini tuh kita bisa mengenali gitu dari ketika hasil TMA-nya dipersamakan. Nah dari situlah ketika kita mengenali resiko-resikonya, si pasangan ini menjadi bisa bersinergi gitu. Oh oke, kedepannya ketika ada permasalahan seperti ini, ada model komunikasi seperti ini, maka kita perlu membuat atau merancang atau melakukan komunikasi yang seperti apa sehingga fokus sama solusi dan tidak melebarkan permasalahan. Nah, saya begitu banyak merasakan manfaatnya bersama talent mappings ini dimulai dari ya sebenarnya perjalanan dari diri saya sendiri ya. Bagaimana saya menemukan jalan saya, bagaimana saya bisa memahami pasangan saya setelah saya tahu dari hasil TMA-nya gitu sehingga saya bisa menurunkan ekspektasi nih bersama pasangan dan lebih memilih untuk mendukung pasangan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi sekarang perdebatan ataupun perbedaan dengan suami jauh lebih banyak berkurang karena oh ya oke, dia adalah tipe seperti ini. Jadi yang perlu saya lakukan apa gitu. Nah dari pengalaman saya inilah saya memberanikan diri untuk menggunakan talent mapping untuk membantu klien-klien saya untuk lebih memahami dirinya dan orang-orang di sekitarnya, membantu mereka dalam menemukan jalannya kemudian bertumbuh. Itu sangat-sangat membahagiakan buat saya. Jadi sebagai orang yang memiliki bakat developer di nomor 3, perjalanan membersamai orang-orang yang bertumbuh itu sangat-sangat membahagiakan buat saya. Nah, kemudian apa peran yang akan saya ambil? Nah ini nih, ini tadi apa ya yang cukup lama juga saya renungkan gitu ketika Mas Yusuf menyampaikan fokus dulu pada satu peran gitu. Nah dari contoh-contoh yang diberikan sebagai psikolog saya kok merasa selama ini menjalankan itu semua ya Mas gitu. Sebagai teacher iya, 5 tahun belakangan ini saya mengembangkan diri sebagai trainer. Sebagai interpreter ya juga gitu karena sebagai psikolog sejak kami kuliah kami sudah dilatih untuk menginterpretasikan dan mengintegrasikan data-data dari klien-klien kami. Nah, sebagai konsultan, planner, advisor, konselor, kemampuan itu selalu ada dalam setiap proses
kami bersama klien. Sebagai coach, saya 4 tahun terakhir ini melatih diri saya sebagai profesional coach. Maka Abah, Kang Firman, dan Mas Yusuf, izinkan saya akan mengambil peran sebagai psikolog yang memiliki tools talent mapping dalam membersamai pertumbuhan teman-teman bertumbuh saya. Lalu bakat dan potensi kekuatan apa saja sih yang saya miliki sehingga bisa membantu memaksimalkan peran saya sebagai psikolog dan sebagai praktisi talent mapping. Kekuatan bakat saya di 7 teratas itu adalah connectedness, ideation, developer, significance, belief, responsibility, dan individualization. Dengan bakat ini, saya adalah orang yang senang melayani dan melihat pertumbuhan orang lain. Saya mudah menemukan keterkaitan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lainnya, sehingga mampu menemukan akar permasalahan dan benang merah dari satu kondisi. Hal ini didukung dengan adanya bakat restoratif dan empati di nomor 8 dan 9, sehingga saya mudah mengenali permasalahan dan perasaan yang sedang dirasakan oleh klien saya. Dikuatkan dengan bakat individualization, sehingga saya mudah mengenali keunikan dari diri seseorang. Dengan dukungan bakat harmoni, communication, dan relator di nomor 10, 13, dan 14, saya mampu menciptakan suasana yang hangat dan nyaman saat membersamai pertumbuhan klien. Kemampuan individualization dan futuristik membuat saya bisa membantu klien saya untuk melihat keunikan dan kekuatannya, serta melihat gambaran besar ke depan dengan apa yang sedang dihadapinya. Sehingga saya bisa memfasilitasi ataupun memberikan masukan solusi ke depan sesuai dengan potensi dan keunikan dari klien-klien saya. Bakat significance dan includer memudahkan saya untuk berpikir hal-hal apa ya yang bisa saya kontribusikan dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya dan lebih luas lagi. Potensi kekuatan saya yang mendukung adalah serving, guiding, presenting, informing, coaching, greeting, advising, publicizing, terapis, dan caring. Alhamdulillah, setelah mengamati dan menganalisa kembali hasil TMA, saya bisa menemukan jalan santri saya. Semoga Allah mudahkan dalam menjalankan peran ini, dan semoga bisa menjadi berkah untuk hidup saya, keluarga saya, dan teman-teman bertumbuh saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video perjalanan 90 hari menjadi practitioner talent mapping selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.